Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pemirsa kita dengan saya, Emrus Manur, jurnalis Banyumasin Post di program acara Bitalk. Dan pada hari ini acaranya mungkin lebih spesial karena kita bertepatan dengan Hari Bumi dan kita pada saat ini juga mengundang narsum yaitu Ibu Fatimah Tujahra Sud. Ya. Kebetulan Kadisud Kalimantan Selatan, dan selamat Bu, baru saja dilantik. Terima kasih dan terima kasih sekali. Kalau sebelumnya kita dengan Ibu sempat Zoom, Bu, dan alhamdulillah sekarang Ibu bisa ke studio kami. Alhamdulillah studio kita baru saja juga, Bu. Di dalam Hari Bumi ini kita juga mau mengajak bahwa bagaimana kita menyelamatkan bumi Antasari sejak dini, dan alhamdulillah Ibu bisa berkesempatan bisa mau juga hadir ke sini, Bu. Alhamdulillah. Dan kita mungkin langsung saja, Bu, dalam Hari Bumi ini apa sih yang mungkin menurut Ibu secara pribadi maupun secara kedinasan sebenarnya seberapa penting sih Hari Bumi, dan apa-apa sih yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan sendiri, Bu, dalam kegiatan menyelamatkan bumi kita, Bu, khususnya bumi Antasari ini, Bu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyikapi yang disampaikan oleh Mas Iswan tadi kaitannya dengan Hari Bumi, pada intinya kita tentu menyadari ya, bumi ini adalah habitat terbesar tempat hidup semua makhluk Allah SWT. Kemudian bumi itu adalah penyedia pangan, penyedia sandang, penyedia papan. Dan bumi tempat di mana seluruh hajat hidup kita bersama. Kita tahu kan kalau bumi itu bisa menumbuhkan tanaman, kemudian dari biji dia akan menjadi tanaman, kemudian jadi pohon, di mana fungsi pohon itu secara ekologis kan untuk kita bernapas, kemudian untuk iklim yang bagus, iklim mikro, kemudian penyedia oksigen, penyerap CO2, dan banyak hal-hal yang disediakan oleh bumi kita yang kita cintai ini. Nah, kegiatan kehutanan sifatnya yang untuk Hari Bumi, sebenarnya kita memaknai Hari Bumi itu setiap saat. Jadi kita pengennya kita tidak terjebak pada hal-hal yang sifatnya seremonial ya. Dan setelah itu kita tinggal. Nah, kita ingin semuanya kontinuitasnya tetap berjalan. Ya, jadi kaitannya dengan Hari Bumi dan sama juga dengan peringatan-peringatan misalnya Hari Menanam Pohon Indonesia, kemudian Hari Hutan Internasional, Hari Sampah, dan semuanya. Artinya kan semuanya bergerak untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup di tempat kita. Nah, jadi pada hari ini, pada Hari Bumi ini mengingatkan kita kembali bahwa bumi kita harus kita jaga, kita cegah dari segala kerusakan, dari kita sendiri, kemudian dari lingkungan sekitar kita, dan dari hari ini dan hari-hari berikutnya. Kita pada hari ini untuk lingkup Dinas Kehutanan ya Mas, bersama KPH, kita ada pembagian bibit gratis, dan itu sudah kita lakukan sudah sekian tahun yang lalu. Jadi kita memaknai untuk peningkatan kualitas lingkungan itu setiap saat dan setiap waktu, di mana ada kesempatan dan segala fasilitas itu ada, kita laksanakan. Berarti intinya bagi Dinas Kehutanan ini bukan saat momen-momen tertentu atau misalnya seremonial baru melakukan hal ini. Ini sudah sebenarnya walaupun tidak Hari Bumi ini sudah dilakukan terus-menerus. Cuman karena ini Hari Bumi ya mengingatkan kembali. Dan Bu, sebenarnya untuk Dinas Kehutanan sendiri kan orang banyak tahu, Bu. Biasanya kan tidak jauh ya, anggaplah yang paling sederhana itu kan biasanya kebiasaan kita misalnya orang-orang menanam pohon. Itu kan sudah sesuatu yang sangat biasa dilakukan. Nah, sekarang ini Bu, orang ini kan mungkin banyak, Bu, yang pengen menanam pohon gitu, warga nih kan. Tapi kan kalau untuk beli kan biasanya mahal nih sekarang, Bu. Lumayan. Bibit durian, bibit apa sirsak dan lain sebagainya mungkin. Nah, sekarang dari Dinas Kehutanan sendiri ada nggak, Bu, program mungkin ini loh kami gratiskan gitu bagi warga, dan tapi warga ini kan sering gimana sih caranya yang ini, Bu? Kadang-kadang kan mungkin ya namanya warga itu kan beragam, mungkin orang-orang kampung nih, wah kalau ke kantor ini kayak apa gitu lah. Nah, sekarang dari Dinas Kehutanan sendiri gimana nih, Bu, caranya, Bu, untuk bisa mendapatkan bibit? Mungkin bayarkah atau kemudian gratiskah atau secara sendiri kah? Atau datang langsung atau boleh korporat dan lain sebagainya? Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Iya, pas. Jadi kita pada saat ini bisa menyampaikan ke semua masyarakat Kalimantan Selatan
kaitannya dengan yang pertama revolusi hijau ya. Nah, kita kan kegiatan nanam-menanam untuk anak cucu kita ini tidak lepas dari programnya Paman Birin, Pak Gubernur Kalsel, yang kita canangkan itu 3 Februari 2017 yang lalu. Dan kemudian secara legalitas sudah diterbitkan Perda Gerakan Revolusi Hijau nomor 7 tahun 2018. Sudah ada perda. Ya, jadi di perda tersebut intinya adalah aksi di mana kita semua mengajak semua komponen, baik dari masyarakat, pihak ketiga, kemudian ada penggiat lingkungan, ASN dan lain sebagainya untuk menjaga, menanam dan memelihara pohon. Nah, kaitannya dengan yang Mas tanyakan tadi dengan pembagian bibit ya. 2017 itu kita membangun Balai Perbenihan Tanaman Hutan. Jadi di situ menyediakan bibit kurang lebih 1,5 juta per tahunnya. Per tahun. Kemudian ada BPDAS HL Barito, itu dari Kementerian LHK. Itu lebih dulu ada, dia ada punya 3 persemayan permanen yang ada di Kota Baru, kemudian Hulu Sungai Selatan, sama di Banjarbaru. Itu rata-rata dia sediakan 1,8. Jadi kan ada bibit kurang lebih 3-4 juta. Per tahun. Yang setiap tahunnya itu dan gratis, Mas. Jadi di situ ada tanaman kayu, sengon, kemudian mahoni, kemudian sungkai dan lain sebagainya. Sementara ada juga tanaman produktif. Nah, jadi tanaman produktif itu seperti buah-buahan, kemudian ada MPTS, dan itu disediakan dengan gratis. Jadi gratis. Dengan program Revolusi Hijau kan kita ngajak semua orang nanam nih. Nah, artinya Pemprov itu memfasilitasi semua penyediaan bibitnya. Artinya kan harus seimbang ya. Kita nyuruh nanam habis-habisan. Nah, kita juga menyediakan juga ini. Nah, masyarakat bisa datang sendiri. Jadi kalau misalnya dia hanya 25 pohon, dia hanya bisa KTP, bawa KTP. Tapi kalau dia lebih dari 25 pohon, dia pakai surat permohonan. Permohonan sederhana, sangat sederhana. Yang penting dia datang, kemudian dia bisa menunjukkan lokasinya di mana dia akan tanam. Karena setelah itu teman-teman kita punya petugas yang akan memonitor. Demikian. Jadi tidak ada hal yang sifatnya susah, birokrasi berbelit-belit. Untuk lingkungan semua kita laksanakan. Berarti perlu diingatkan bahwa bibit ini juga gratis. Kemudian bisa didapat semua unsur masyarakat nih ya. Semua unsur masyarakat. Artinya bukan hanya khusus pegawai ataupun korporat gitu lah. Nah, sekarang Bu, yang kan kebanyakan nih, memang kebanyakan orang kan biasanya yang orang-orang umum ya Bu, biasanya sukanya sih buah-buahan atau produktif aja. Nah, betul. Kalau untuk buah-buahan sendiri gimana nih Bu? Biasanya kan mungkin mau nanam mangga atau mungkin mau nanam nanam sirsak atau mau ini apakah juga ada disediakan atau bagaimana nih Bu? Jadi kita kan selalu komunikasi dan kolaborasi dengan KLHK karena di sini dia juga memproduksi bibit. Kita lebih banyak kepada jenis kayu-kayuan kalau Dinas Kehutanan, kalau Balai Perbenihan. Sementara untuk dari BPDAS HL Barito, dia punya yang namanya bibit produktif dengan kualitas okulasi. Nah, itu juga dibagikan. Jadi setiap tahun itu ada bulan-bulan tertentu dia mengeluarkan produksi itu dan kita sampaikan kepada semua masyarakat. Jadi ada di medsosnya kita, ada di medsosnya BPDAS, ada di IG-nya. Jadi semua terbuka. Jadi gratis juga, jadi tidak ada yang dipungut biaya sedikit pun. Bahkan kalau misalnya memang pas armadanya pada saat itu ada, kita bisa antarkan. Saya jangan terlalu jauh Bu ya. Kasihan juga. Bu, kalau misalnya urutannya tadi Bu, ini misalnya di kampung lah Bu lah, misalnya. Ini apakah bisa misalnya lewat Pak RT kah mungkin Bu, atau secara pribadi, atau misalnya nih dari sebuah kampung misalnya Sungai Andai misalnya Banjarmasin Bu, misal ya. Lalu dia mau mendapatkan bibit, mungkin kan didata nih di kampung, mau kan nanam atau gimana. Ini prosedurnya gimana Bu maksudnya? Boleh dikoordinir, boleh juga perorangan. Jadi kita kan tidak ada susahnya Bu. Enggak susah. Jadi kita ini Dinas Kehutanan ini ada punya 9 KPH. Jadi KPH kita itu ada di kalau Kabupaten Banjar Kayu Tangi, namanya KPH Kayu Tangi. Kemudian ada di Tanah Laut, ada di Kota Baru ada 3 KPH, Cantung, Pulau Laut Sebuku, sama Sengayam. Kemudian di Hulu Sungai ada 3 kabupaten dalam 1 KPH. Nah, jadi ada Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Tapin. Kemudian ada Balangan, kemudian ada juga Tabalong.
Jadi nggak harus ke sini, Mas. Jadi nggak harus ke sini. Nggak harus disut ke karena di KPH juga produksi bibit. Iya. Jadi dia bisa lakukan sendiri atau pembesaran dari bibit yang ada di sini. Ya. Bu, kalau misal lagi ya Bu ya, misalnya dia orang ini kan di kampung biasanya punya lahan Bu, punya lahan kan lumayan lah misalnya kan peninggalan atau warisan atau tidak terpakai kan, lalu kosong, lalu mereka minta untuk ditanam di lahan mereka, boleh nggak? Boleh dong. Oh, seberapa jadi, bisa. Dan itu sebenarnya bisa jadi bisnis bagi mereka, nggak dipermasalahkan? Terserah kan, dia kan lahan sendiri kan. Nah, dia kan termasuk dalam kategori kita itu, dinas kalau kehutanan itu namanya hutan rakyat. Oh iya, hutan. Jadi dia punya alas netal atas anunya, punya legalitas anunya. Iya. Ya silakan. Kita inginnya bahwa masyarakat itu bisa menjadi manfaat yang sebesar-besarnya dari program revolusi hijaunya Pak Gubernur ini. Artinya kan bukan hanya mereka untuk ini mereka menanam agar lebih rindang, kemudian udaranya segar, tapi mereka juga bisa mendapatkan hasil itu. Dan jadi itu tidak dipungut nih istilahnya ya. Kalau Bang Bu misalnya, nih kami kemarin ngasih berapa setorannya, kalau bisnis misalnya kan kasarnya nih mulai. Tapi memang itu khusus buat mereka sendiri. Jadi kalau hitung-hitungannya ya, kalau misalnya nanam sengon saja ya, sengon itu kan fast growing species, artinya cepat berkembang, tanaman cepat tumbuh. Jabon, sengon itu tanaman cepat tumbuh. Dan hitung-hitungan kasarnya dalam 1 hektar itu dia akan mendapatkan kurang lebih 160 juta. Itu hitung-hitungan hanya dalam skala minimal. Jadi kalau dia pelihara, kemudian dia jaga sampai dengan diameternya di atas 15, itu lebih mahal lagi. Berarti nanti juga mereka, bagi yang tidak tahu sama sekali nih Bula, mereka kan di kampung nih nggak tahu semua, mungkin bisa diajarin nanti lah. Bisa lah minta bantuan, tolong dong gimana nih kami penyuluh kita banyak. Penyuluh kita banyak, karena penyuluh itu kita kerahkan ininya untuk ke masyarakat. Jadi artinya nanti kalau sudah dapat bibit, ini jangan sungkan-sungkan juga, misalnya minta lajari nih Bu, istilahnya kan, tolong Bu, gimana nih jarak tanamnya berapa, kemudian gimana kami memeliharanya dari kecilnya gimana, kemudian pokoknya kalau bisa sampai sukses lah mereka. Boleh juga dengan ini, tumpang sari, dengan tanaman pertanian. Tapi kan mereka mungkin belum tahu, jadi harus bisa artinya dibimbing lah. Artinya jarak tanamnya kan disesuaikan. Kalau memang karena kan untuk pohon agak lama ya, 5-6 tahun. Jadi bisa dia kolaborasi dengan tumpang sarinya dinas pertanian misalnya. Jadi jangan malu-malu nih Bula juga misalnya, jangan sekedar ngambil lalu ditanam biasa mungkin. Jadi silahkan mungkin dengan petugas kehutanan juga, ini gimana kami agar pohonnya bagus kan, tidak penyakit dan lain sebagainya. Bu, kalau yang untuk dari yang tadi kan ada dari Perda juga Bu sekarang kan, ini orang banyak cuman dengar Bu biasanya kan, ada sebagian orang bahwa ini katanya untuk kenaikan pangkat atau ini untuk CPNS. Ini baru misalnya kayak baru-baru ini kan P3K atau gimana. Itu mereka juga katanya diwajibkan ya boleh. Itu gimana Bu prosedur mereka? Artinya kebijakan ini diambil dan ini sesuatu yang menarik nih kan. Artinya naik pangkat harus nanam duluan. Jarang-jarang orang biasanya kan dikasih seperti itu kan. Ini gimana nih Bu mereka juga nantinya prosedurnya? Jadi kan di Perda kita itu kita kan mengajak semua untuk berbuat siapa berbuat apa maksudnya untuk lingkungan kita yang lebih baik. Jadi sesuai kebijakan Pak Gubernur, kita kolaborasi dengan BKD provinsi, dan ternyata ini juga diikuti oleh semua kabupaten kota. Jadi setiap yang naik pangkat dan promosi, naik pangkat dan promosi, mereka wajib mencantumkan bahwa mereka sudah menanam. Nah, jadi dia ngambil bibitnya terserah, dia ngambil boleh tersesuai domisilinya. Jadi kalau misalnya dia posisinya di lingkup Pemprov, ya silakan ambil di lokasi sini. Tapi pada saat dia di kabupaten, silakan di kabupaten. Kemudian dia nanam, terserah. Jadi kan satu orang kan 25 ya kewajibannya. Jadi kita itu intinya bukan hanya ke orangnya. Kita ingin kalau misalnya dia nanam di kantornya, artinya staf-stafnya kan bisa ikut nanam, menggerakkan dia untuk ikut menanam. Ada peduli kemudian kalau dia nanamnya itu di lingkungan rumahnya, kita berharap anak-anaknya juga akhirnya ikut bisa nanam pohon seperti ini ya. Kan mengajak orang secara dini untuk cinta lingkungan. Itu yang kita ingin. Sesuai tema kita hari ini Bu. Jadi anak-anaknya secara tidak langsung tidak dilajari khusus gitu loh Bu. Ini cara ini, tapi kan ngelihat dia nanti sudah
lama mungkin kan dia bisa ngerawat juga gini. Tapi intinya kita tidak ingin bahwa itu hanya sebuah kewajiban ya. Kita ingin itu mengubah mindset mereka. Nanti mungkin dengan begitu kan beberapa setelah mereka 25 bit mereka melihat ternyata asik juga ini nanam pohon gitu loh. Mungkin bisa nambah lagi kan, saya mau nambah lagi. Berharapnya demikian. Jadi jangan juga para PNS-nya jangan sekedar setelah promosi ataupun secara diangkat jadi CPNS nanam nggak sudah gitu loh kan Bu, tapi bisa berkelanjutan. Ini yang diharapkan dari Dinas Kehutanan sendiri ya Bu ya. Bu, kalau untuk selain penyelamatan kita nanam nih Bu, nah ini Dinas Kehutanan ini orang banyak tanya Bu, sebenarnya kan Dinas Kehutanan itu biasanya orang taunya bahwa Dinas Kehutanan kalau mau nanam pohon itu nanam pohon, kemudian reboisasi. Sebenarnya orang kehutanan tuh kerjanya apa aja gitu loh Bu. Tapi sebelumnya kita break dulu nih, Bu. Silakan. Siap. Cut dulu ya. Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggraini dalam program Heboh Banget Pasti Heboh. Video iring-iringan atau konvoi pengendara sepeda motor ber-cc besar di jembatan Sungai Alalak, Jalan Hasan Basri, Trans Kalimantan beredar luas dan menjadi perbincangan masyarakat pengguna media sosial di Kalsel sejak Selasa 21 September 2021 malam. Tawuran remaja di kawasan Siring Menara Pandang Jalan Pierre Tendean pada Minggu 26 September 2021 kemarin berbuntut 14 remaja diamankan di Polsek Banjarmasin Tengah. Tidak hanya mendatangkan masing-masing orang tua remaja tersebut, guru mereka pun turut dihadirkan di Polsek. Kita punya kesempatan untuk masak sama Ibu Haja Wasila. Ini mau bikin menu apa sih Bu untuk Sobat Dapur Everywhere nih Bu? Karena aku tuh masih punya anak kecil ya, dan ini masih masa dia beradaptasi untuk bisa berpuasa, bersemangat. Iya. Jadi kita hari ini akan bikin sup ceria. Sup ceria. Tapi sebenarnya yang spesial di sini karena ada ikan patin yang dibuat bola-bola ikan. Bola-bola ikan. Ini sup ikan sebenarnya. Kita memasukkan bawang putih yang sudah ditumis dengan minyak goreng tadi ya. Nah ini dia tadi sup bola-bola ikan patin cerianya. Cerianya ala Ibu Wasila sudah jadi, warnanya cantik, baunya harum. Tuh. Tinggal nunggu buka puasa baru kita cicipin Bu ya. Iya. Oke, saya Danti Ayu dan Ibu Wasila undur diri. Tetap di Dapur Everywhere, Everywhere is Dapur. Sebetulnya populasi CR1303 ini banyak, cuman yang kondisinya seperti ini termasuk very rare, sangat langka. Sektor interior masih original semua, tidak ada yang diganti kecuali tapnya yang kita upgrade. Selamat datang di Banjarmasin Post News Video. Berjumpa lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal di seluruh Indonesia. Seperti biasa sudah ada berita yang sudah ada 3 berita yang dipilih untuk hari ini. Mulai dari berita tentang 2 orang perempuan yang mengeroyok seorang polisi. Bayangin aja nih, masih remaja aja dia berani ngeroyok polisi, apalagi jadi mama. Bisa jadi yakuza. Masih bersama saya Apri Eke Babaroka, inilah Crime Story.
Ya, kita kembali lagi di Bitok dan kita ingatkan bahwa acara ini live di Instagram Banjarmasin Post, kemudian Facebook Bipos Online, dan di YouTube Banjarmasin Post News Video. Bu, kita langsung tadi bukan ini kita kembali bahwa kan biasanya kehutanan dikenal reboisasi, kemudian penanaman. Kan yang paling umum mereka orangnya taunya gitu loh. Kalau menanam, oh ini orang dinas kehutanan, kemudian reboisasi ini dinas kehutanan. Ini ada. Nah, sekarang sebenarnya kehutanan ini apa sih kerjaannya selain nanam sama reboisasi ini, Bu? Banyak orang nggak tahu kan, mereka kan biasanya bisa ngurusi air, bisa ngurusi yang lain sebagainya, Bu. Silakan Bu, mungkin apa nih yang dikerjain orang kehutanan gitu loh. Apa ke kehutanan ya? Iya, benda apa ini? Apa biasanya kehutanan nanam aja, orang kehutanan ini nggak perlu apa ilmu yang tinggi, kasarnya kan seperti itu. Cuman kan orang nggak tahu, Bu, sebenarnya apa sih yang dikerjakan yang banyak dikerjakan juga selain nanam sama reboisasi gitu loh, Bu. Ya, kehutanan ini kan visinya adalah hutan lestari masyarakat sejahtera. Jadi hutan lestari artinya dengan programnya Pak Gubernur Revolusi Hijau itu pas banget dengan yang ini kan. Jadi bagaimana kita ketersediaan kayu dan lain sebagainya, kemudian pohon dan sebagainya itu secara berkelanjutan atau sustainability itu bisa terlaksana. Nah, kemudian hutan lestari memang kewajiban kita harus meningkatkan tutupan lahan dengan cara menanam, kemudian pelihara pohon, kemudian kita meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan, itu yang pasti. Karena seberapapun yang kita tanam, sementara kita untuk tumbuh sebuah pohon itu kan perlu 6 sampai 10 tahun. Nah, sementara apabila terjadi kebakaran itu kan cuma sebentar ya. Iya, sebentar, tapi lama lagi 5 sampai 10 menit kan sudah 1 hektar, 2 hektar. Nah, dari situ selain memang menjaga hutan, mencegah terjadinya perambahan, kemudian lain-lainnya kita juga diminta untuk meminimalisir terjadinya karhutla. Itu kerjasama bersinergi dengan SKPD lainnya. Jadi nanam pohon, kemudian jaga hutan, pengamanan hutan, kemudian meminimalisir karhutla. Satu lagi dari sisi ekonomi, dampak. Iya, jadi di Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang itu kan yang sudah diterbitkan 2020 itu salah satunya itu ada terkait dengan sudah masuk dalam undang-undang. Kalau dulunya kan hanya peraturan menteri, itu terkait dengan perhutanan sosial. Nah, apa itu perhutanan sosial? Itu adalah akses kelola yang diberikan kepada masyarakat yang ada dalam kawasan hutan. Nah, untuk mengelola hutan. Izinnya dikeluarkan oleh Kementerian LHK. Nah, jadi cuma usulannya dari kita, kemudian diverifikasi, kemudian izinnya dikeluarkan oleh Kementerian LHK. Jadi masyarakat bisa melaksanakan kegiatannya di dalam kawasan hutan. Artinya hutan bukan sesuatu yang haram lagi untuk masyarakat. Dulu kan gitu ya. Iya, dulu di dalam kawasan hutan kita nggak boleh ngapa-ngapain. Tanaman partainya nggak boleh masuk, masyarakat nggak boleh minjam. Yes. Jadi sekarang sudah lama, sudah 2016 rasanya kalau 2016 mulainya, yang kemudian di 2020 itu sudah masuk dalam undang-undang. Nah, jadi perhutanan sosial itu masyarakat bisa lakukan penanaman di sana. Kemudian dana-dana dari daerah itu legal untuk masuk. Nah, jadi kemudian ada bantuan-bantuan boleh dari Kementerian LHK, boleh dari APBN, APBD yang masuk di situ, sehingga masyarakat yang berada dalam kawasan hutan dia bisa menghasilkan sebuah produk yang diyakini akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi selain yang namanya nanam pohon, kita juga menggiring ke masyarakat agar mendapat manfaat dari adanya hutan itu. Kemudian dari situ sekarang ini kan kita sudah ada MOU beberapa kelompok tani hutan dengan industri. Jadi hasil yang sudah ditampung. Iya, dia tanam Revolusi Hijau itu. Nah, itu kan dia nanti bisa kita yakinkan bahwa akan ada hasil yang dia dapatkan. Jadi bukan sia-sia yang dia tanam sekarang. Bukan akan ditampung. Ya, jadi dia MOU dengan industri, otomatis industri itu yang akan mengambil ada keuntungan. Jadi mereka nggak ragu lagi menanam ini laku nggak punya kami ini kan gitu loh. Jadi ini hitungannya, Bu, orang kehutanan ini dari menanam ini sampai ke hulu dan hilir. Hulu dan hilir. Iya, kita artinya sampai di mereka nih
Ini dijualkan ke sana nih, kalian juga diberi. Kita fasilitasi. Kemudian dari sisi pemasarannya, kita juga ada aplikasi yang namanya Siforeska. Nah, itu kan berbasis GIS sama peta. Jadi siapapun boleh mengakses ya, namanya Siforeska, Sistem Informasi Kehutanan Kalimantan Selatan. Nah, jadi di situ akan memuat misalnya kita klik madu, di situ akan sudah terlihat dia di mana tempatnya, penghasilnya di mana, kemudian dari peta kita akan lihat posisinya di mana saja untuk itu. Kayu misalnya ada juga hasil kita kan ada produk, kalau Tabalong terkenal dengan kopinya sekarang. Kemudian madu itu hampir semua ada di semua KPH. Kemudian hasil hutan bukan kayu lainnya ada kemiri kan terkenalnya sekarang di tanah laut. Berarti dan orang sekarang ini jangan mikir bahwa kalau di kehutanan itu cuman nanam, kemudian reboisasi, kemudian kayu. Ini ternyata hasil hutan non kayu seperti madu, mungkin madu, kayu manis, itu termasuk wilayahnya orang kehutanan juga. Dan ini sudah dibimbing terus ini Bu ya. Artinya orang-orang yang berkecimpung di dalam kehutan ini bukan hanya harus dapat kayu ditebang lalu dijual, enggak. Ini jadi kan masyarakat sendiri juga sekarang sudah bisa memanfaatkan kawasan hutan itu sendiri. Ya Bu ya. Namanya hutan sosial. Hutan sosial istilahnya. Jadi ada 5 skema di sana. Dan itu mereka juga keuntungan untuk mereka sendiri. Ya, 35 tahun Mas. Artinya nggak ada sewa nih Bro? Enggak ada. Nggak ada sewa nih kan. Jadi mereka bisa, tapi jangan disalahgunakan ini Bu ya. Istilahnya mereka kalau sudah dipinjami jangan harus dipelihara dan mungkin ini tidak boleh dipindah tangan kan. Enggak. Dan ini Bu, kalau untuk masyarakat itu kan biasanya bukan mereka bingung Bu, misalnya ini gimana sih kami mau makai, kan biasanya dulu tuh kan takut nih, ini ada orang polisi kehutanan mungkin kan, ini ada polisi di razia kan biasanya, ini jangan masuk kawasan sini dah. Nah ini sekarang ini gimana nih Bu prosedur mereka sendiri, apakah mereka bisa sendirian nih, saya punya lahan kayak kita tadi kan misalnya, atau ini ada lahan dekat rumah saya, cuman ini kayaknya masuk kawasan kehutanan, apa saya ngajukan harus sendiri atau izinnya ke Pak RT dulu kah, atau berlanjut kemana, atau disurvei bagaimana Bu mereka bisa, atau dalam sebuah kawasan misalnya gitu kan, misalnya desa kah mungkin Bu mereka bisa membuatkan bagaimana ini Bu biasanya Bu? Jadi kan skema perhutanan sosial itu ada beberapa skema ya, jadi bukan perorangan. Jadi beberapa kelompok, beberapa orang yang di dalam satu kelompok, dan kelompoknya itu legal. Jadi itu kan ada SK yang dikeluarkan. Ada beberapa skema. Yang pertama skema hutan HKM, hutan kemasyarakatan, kemudian ada hutan desa, ada hutan tanaman rakyat. Itu masing-masing ini. Kalau hutan desa itu dikelola oleh desa, hasilnya untuk desa. Nah, kemudian kalau untuk HKM bisa berdasarkan KK. Jadi dia kurang lebih 2 hektar sampai 5 hektar per kakak itu dia bisa manfaatkan. Dari sifatnya ini bukan perorangan. Jadi sifatnya adalah kelompok bersama, kemudian setelah dia dapat izin, kemudian dia akan membentuk KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial. Jadi itu disesuaikan. Jadi misalnya izinnya anggaplah 500 hektar ya. Jadi misalnya di situ tidak harus sama dia yang dikelola apa. Jadi misalnya dia di sini mau ternak. Nah, jadi kalau dia mau ternak, KUPS-nya itu adalah kita akan dibimbing oleh petugas pendamping dari Dinas Kehutanan dan dari PSKL, Kementerian LHK. Nah, kemudian nanti diarahkan. Dia bentuk ininya rencana kerjanya bagaimana. Nah, jadi itu dia akan mendapatkan beberapa bantuan. Nah, dibantu juga. Iya, dibantu dari KLHK, kemudian dari APBD juga dibantu. Nah, setelah itu manfaat lainnya dia manfaatkan sendiri, jadinya berjalan saja. Misalnya ada yang kemarin dapat bantuan ternak, kemudian ada dapat bantuan sarana produksi misalnya bikin madu. Kemudian dia ini juga ada yang jasa lingkungan juga ada. Sekarang ini kan yang sudah kerjasama dengan Pemprov kaitannya dengan perhutanan sosial ini ada Kabupaten Balangan, dan ini artinya APBD dari Balangan dia mensupport di area masyarakat yang mengelola hutan tersebut. Jadi tidak haram lagi masuk di karena ada legalnya. Jadi mereka ini selain istilahnya kasarnya dipinjami lahan,
mereka juga diberikan bantuan. Ya. Ada sebagian yang diberikan bantuan, betul, ya kan? Ya. Mereka juga diberi bantuan, kemudian istilahnya kalau mau ternak dikasih dibantu ternak, kemudian mereka misalnya mau bikin madu, diajari untuk bikin madu bagaimana. Betul. Nah, Bu, kalau misalnya tadi saya menarik tadi, ada misalnya 500 hektar mereka dapat, Bu. Betul. Nah, boleh nggak, Bu, mereka di dalam 500 itu misalnya, Bu, ini saya nanam sekian ratus hektar di sini. Kemudian untuk peternakan mereka di sekian sini. Dicampurnya lah istilahnya, Bu, tapi tetap di areal situ, tapi untuk dikelola mereka dan untuk keuntungan mereka sendiri boleh, Bu, misalnya. Seperti ya Ibu tadi kan, misalnya ternaknya dia gunakan untuk 100 hektar dulu dia ternak. Kemudian kan untuk madu, misalnya dia bikin madu di area ini, tapi di area situ, Bu, misalnya. Kemudian nanam pohon mereka juga ada di daerah sini. Jadi banyak macam yang mereka, tapi di kawasan hutan itu boleh, Bu. Boleh. Jadi tujuan utamanya sebenarnya nanam pohon sih. Tujuan utamanya nanam pohon. Ya, cuman dari kegiatan itu sangat dimungkinkan juga untuk mereka berusaha yang lain. Karena kan suatu area tidak semuanya area tersebut potensial untuk ditanami pohon. Nah, misalnya di situ cocok untuk ternak. Karena kan ternak ini nggak bisa digabung langsung dengan tanaman ya. Dia kan terinjak-injak. Iya, hancur. Nah, jadi itulah fungsinya KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial. Jadi per KUPS itu sudah sangat jelas dia akan usaha apa di sana. Itu berdasarkan rembukan dari masing-masing kelompok tadi. Jadi ada dalam satu izin itu bisa berbagai macam KUPS, bisa ada tergantung dia akan berhasilnya apa. Nah, jadi maksudnya kita akan menggiring, memfasilitasi masyarakat bahwa itu yang akan menjadi tujuan bisnis mereka, anggaplah bisnis ya dalam skala ini ya. Sehingga itu akan bisa mereka lakukan terus-menerus dan akan menghasilkan buat pendapatan mereka. Nah, Bu, ini mungkin kita ke arah sedikit, mungkin kan beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan. Nah, biasanya Bu, mungkin kendala yang mungkin dari Dinas Kehutanan dan mungkin dan ini mungkin Ibu harapkan mungkin gimana ini bagusnya, mungkin kendala-kendala yang sering dihadapi dan sebenarnya mungkin pola pikirnya mungkin bisa dirubah di masyarakat, akhirnya saling membantu agar program Dinas Kehutanan sendiri ini bisa terlaksana. Bukan kita udah berupaya nih tadi kan mulai menanam sampai mereka memanen, mau menjual kemana kita arahkan, tapi biasanya kan pasti ada kendala. Dan kendala ini apa, Bu, biasanya yang banyak sering ditemu dan Ibu harapkan gimana nih, Bu, penyelesaian? Maksudnya Ibu harapkan sendiri gitu lah. Iya, yang namanya sebuah organisasi ya itu pasti ada hal yang menjadi kerikil atau untuk jalan mulus kan tidak semuanya ini ya, pasti ada jalan-jalan rusak mereka sendiri kadang-kadang. Jadi dalam pembangunan kehutanan, anggaplah kita ingin bahwa tutupan lahan semakin meningkat setiap tahunnya. Satu contoh saja. Misalnya kita ingin tutupan lahan itu semakin meningkat dan hutan lestari. Nah, kendala yang bisa jadi kita khususnya misalnya dalam kawasan. Kita nanam pohon di sana dengan reboisasi, dengan RHL. Nah, kemudian terjadi perambahan oleh masyarakat. Artinya itu kan, salah satu yang akan ini. Kemudian selain itu proses bertani misalnya, dia akan menebang pohon. Nah, dia untuk menumbuhkan tanaman pertanian dia harus menebang pohon. Nah, kemudian dia akan membakar. Kadang-kadang kan itu terjadi itu terjadi walaupun kita selalu tidak pernah lelah untuk mengajak kepada masyarakat. Tapi di lapangan mereka kadang-kadang kan tetap Nah, jadi intinya untuk mencapai sebuah tujuan misalnya hutan lestari dan masyarakat sejahtera, memang harus kolaborasi semua pihak, kesadaran semua pihak. Jadi baik dari masyarakatnya, kemudian baik dari instansi yang melakukan pembinaan. Nah, kemudian dari SDM-nya juga. SDM kan kadang orang tidak memahami apa ya namanya instan. Pengennya instan karena dia kalau misalnya membakar katanya paling 2 jam sudah selesai. Tapi kalau dia menggunakan sistem manual, misalnya semprot kan berhari-hari. Nah, cuman kadang kita tidak melihat bahwa dengan membakar lahan itu banyak plasma nutbah yang akhirnya ikut habis. Dan sementara itu tanahnya akan gersang akhirnya. Jadi mungkin perlu waktu yang berkelanjutan ini, Bu. Dan mungkin harus dibantu bukan hanya dari Dinas Kehutanan Provinsi juga, tapi semua pemerintah kabupaten kota juga semua harus berkolaborasi. Iya, Bu. Mungkin kita harapkan ini masyarakat juga semakin teredukasi ya, Bu, ya, dengan kegiatan-kegiatan.
Oke Bu, nanti kita sambung lagi untuk di sesi berikutnya. Sementara kita jeda iklan berikut dulu. Siap. Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggraini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Video iring-iringan atau konvoi pengendara sepeda motor ber-cc besar di jembatan Sungai Alelak, Jalan Hasan Basri, Trans Kalimantan beredar luas dan menjadi perbincangan masyarakat pengguna media sosial di Kalsel sejak Selasa 21 September 2021 malam. Tawuran remaja di kawasan Siring Menara Pandang Jalan Pierre Tendean pada Minggu 26 September 2021 kemarin berbuntut 14 remaja diamankan di Polsek Banjarmasin Tengah. Tidak hanya mendatangkan masing-masing orang tua remaja tersebut, guru mereka pun turut dihadirkan di Polsek. Selamat datang di Banjarmasin Post News Video. Berjumpa lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal di seluruh Indonesia. Seperti biasa sudah ada tiga berita yang dipilih untuk hari ini. Mulai dari berita tentang 2 orang perempuan yang mengeroyok seorang polisi. Bayangin aja nih, masih remaja aja dia berani ngeroyok polisi, apalagi jadi mama. Bisa jadi yakuza. Masih bersama saya Apri Eke Babaroka, inilah Crime Story. Sebetulnya populasi CR1303 ini banyak, cuman yang kondisinya seperti ini termasuk very rare, sangat langka. Sektor interior masih original semua, tidak ada yang diganti kecuali tapnya yang kita upgrade. Kita punya kesempatan untuk masak sama Ibu Haja Wasila. Ini mau bikin menu apa sih Bu untuk Sobat Dapur Everywhere nih Bu? Karena aku tuh masih punya anak kecil ya, dan ini masih masa dia beradaptasi untuk bisa berpuasa. Oke, iya. Jadi kita hari ini akan bikin sup ceria. Sup ceria. Tapi sebenarnya yang spesial di sini karena ada ikan patin yang dibuat bola-bola ikan. Ini sup ikan sebenarnya. Kita memasukkan bawang putih yang sudah ditumis dengan minyak goreng tadi ya. Nah ini dia tadi sup bola-bola ikan patin cerianya. Cerianya ala Ibu Wasila sudah jadi, warnanya cantik, baunya harum. Tuh. Tinggal nunggu buka puasa baru kita cicipin Bu ya. Iya. Oke, saya Danti Ayu dan Ibu Wasila undur diri ya, tetap di Dapur Everywhere, Everywhere is Dapur. Ya, kita kembali ke Bitok bersama Ibu Patimantu Zahra, Kadishot Provinsi Kalimantan Selatan, dan kami ingatkan kembali bahwa tayangan ini live di Instagram Banjarmasin Post, di YouTube Banjarmasin Post News Video, dan di Facebook Bipos Online. Dan kita ini ada pertanyaan Bu masuk dari Instagram Darwin 00. Mereka tanya bahwa bagaimana tanggapan Dinas Kehutanan tentang isu global warming, Bu? Iya.
Kemudian yang di Instagram berikutnya dari Arira, di Kalimantan Selatan ini apa hasil hutan yang menjadi andalan untuk diperjualbelikan ataupun yang bisa diekspor misal keluar daerah atau yang saat ini ramai diperjualbelikan, Bu? Silakan, Bu. Boleh. Terima kasih ya tanggapannya. Jadi kaitannya dengan global warming atau pemanasan global, isu pemanasan global. Dari Kementerian LHK kan sudah sangat jelas ya ininya bahwa rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan secara besar-besaran sejak tahun 2019 kalau tidak salah. Itu kita dapat kita dapat areal tanaman kurang lebih 8.300 hektar dan itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Sebelumnya kurang lebih hanya 2.000 hektar. Itu pun, ya. 4 kali lipat. Nah, kemudian pada intinya dari isu tersebut kita semua sepakat untuk kita jaga hutan kita. Artinya tanaman yang sudah ada kita jaga dan pelihara, dihindarkan dari segala yang namanya perambahan, kemudian dijaga dari segala kebakaran hutan dan lahan. Nah, kemudian ada yang namanya sekarang follow netting ya, yang 2030 itu kita harus menurunkan suhu bumi kalau tidak salah 1,5 derajat. Jadi atas hal tersebut kita mencoba. Sekarang kan kita dengan programnya Revolusi Hijau, kita targetkan kurang lebih 30 ribuan hektar per tahun. Kita dari 511 ribu hektar lahan kritis kita yang 2013 itu 640 Mas, 640 ribu. 2018 terjadi penurunan 511 ribu hektar yang tersisa untuk lahan kritis, sehingga kita berharap dari program 30 ribu hektar yang kita perjuangkan dengan segala macam upaya 20 tahun atau 25 tahun kita bisa paling tidak mencapai penanaman untuk di lahan kritis dimaksud. Nah, namun kondisi-kondisi itu tersebut kita memang harus berkolaborasi oleh semua pihak. Kayak tadi pula. Jadi nggak bisa sendiri nih. Yang sekarang juga kita galakkan sejak kepemimpinan Pak Hanif yang sebelumnya menjadi Sekdit, itu adalah kita menggerakkan pihak ketiga yang punya pinjam pakai kawasan hutan, sekarang berubah menjadi perizinan penggunaan kawasan hutan. Karena dialah yang punya dana, artinya begini. Jadi dia kalau dia punya izin tambang di dalam kawasan, artinya dia harus menanam 1:1. Dia punya tambang 1.000, dia punya kewajiban 1.000 wajib ini dia nanam pohon di luar area tambangnya. Jadi bukan reklamasi, bukan. Kalau reklamasi di area tambangnya, revegetasi di area tambangnya. Tapi yang namanya rehabilitasi das itu adalah di luarnya. Nah, jadi di dalam kawasan hutan. Nah, ini sudah beberapa daerah, bukan beberapa IPPKH yang sudah kita lakukan penilaian. Nah, kita berharap itu akan menjadi cadangan karbon bagi Kalimantan Selatan. Karena kan posisinya lebih banyak, ada kurang lebih 25.000 hektaran yang ada di Tauras Hutan Adab, yang kita ada 33.000 dari 65.000 kewajiban pinjam pakai yang ada di kita, itu 33.000 sudah dilakukan penanaman. Namun untuk tingkat keberhasilan masih kita evaluasi. Nah, yang sudah dinilai kurang lebih sekitar 4.000-an hektar. Otomatis mudah-mudahan dengan upaya kita bersama, kita berharap itu bisa menjadi cadangan karbon bagi Kalimantan Selatan. Itu kaitannya. Kalau karbon bisa disimpan, tidak dilepaskan ke udara, otomatis secara ininya kita bisa mendukung yang namanya global warming tadi. Tapi kalau kemudian untuk hasil hutan yang mau saat ini ada yang kalau ekspor lebih banyak ke kayu pula. Hutan alam. Hutan tanaman. Kita berproses kan tidak terlalu lama ya, masih 2013, 14, 15. Artinya masih memenuhi kebutuhan lokal. Hutan tanaman masih memenuhi kebutuhan lokal, sementara untuk hutan alam itu banyak pemegang industri yang sudah melakukan ekspor. Bu, kalau untuk kebutuhan lokal sendiri menarik, Bu. Kebutuhan lokal sendiri apa
Atau enggak, belum ya. Belum. Mereka berarti masih ngambil dari Kalteng juga. Berarti potensi kita banget. Sangat lah. Ya, masyarakat artinya, jangan malas untuk iya, kan biasanya kan khawatir nih, apain nanam nih nanti nggak laris juga. Nah ini ternyata kalau dilihat ini berarti belum bisa terpenuhi ini kan. Belum. Hanya 50%. Oh, berarti 50%-nya harus mengambil dari luar kita. Dari Kalteng. Jadi ini sebenarnya bagi masyarakat sendiri ini peluang ini Bu ya untuk bisa dari bisnis kehutanan. Oke. Bu, sekarang kita menarik untuk di kehutanan sendiri kan sekarang juga biasanya kan kita banjir kan kadang-kadang sering 2021 kan sering lah dialami. Nah, ini sebenarnya dari Dinas Kehutanan sendiri juga mungkin ada peranan atau tindakan dari Dinas Kehutanan yang untuk meminimalkan lah minimal untuk dibanjiri, walaupun kan kadang-kadang banjir ini memang bukan hanya disebabkan oleh ini kan memang ada topografinya yang memang harus ini nggak bisa dihindari. Ini banjir seperti di Kabupaten Banjar nih kan memang ini masalah bendungan yang harus dibikin kan, memang bentuknya harus ini cekungannya memang harus banjir kasarnya. Cuman gimana kita sekarang dari Dinas Kehutanan sendiri kan memang nggak bisa Dinas Kehutanan sendiri Bu, misalnya bikin damnya harus dari dinas yang lain mungkin. Nah sekarang apa nih upaya yang bisa dimaksimalkan dari Dinas Kehutanan minimal untuk mencegah atau mengurangi dampak banjir lah Bu? Ya. Banjir yang terjadi 2021 yang lalu ada beberapa kabupaten yang sangat parah ya, antara lain Hulu Sungai Tengah, Tantakan sekitarnya. Kemudian ada di Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar, Pengaron. Ya, jadi kaitannya dengan ini saya bicaranya tentang kehutanan. Iya, dari kehutanan. Yang lainnya ada dinas-dinas yang lain yang melaksanakan, ada PUPR, Nah, kaitannya dengan Dinas Kehutanan, kita kemarin ada beberapa SKPD yang sengaja datang ke lokasi yang memang sangat rawan sekali pada saat itu, sangat parah sekali kondisinya, daerah Hentakan di Hulu Sungai Tengah. Nah, kemudian kita saat itu bertemu dengan Pak Bupatinya langsung, kemudian ada jajarannya. Kita menyampaikan kaitannya dengan kajian yang sudah dilakukan oleh Kementerian LHK. Luar biasa apresiasi kita terhadap KLHK yang pada saat itu juga akhirnya membuat sebuah kajian dan ada beberapa pendanaan yang dialokasikan. Jadi setiap kabupaten kota itu sudah dikasihkan yang namanya panduan apa yang harus dilakukan kaitannya dengan kondisi banjir yang ada di ininya. Ya. Semua bupati wali kota sudah dapat melalui KLHK diserahkan oleh Pak Gubernur. Nah kemudian yang untuk khusus area Hulu Sungai Tengah, kita kemarin di sana diskusi bersama, dan dari sisi kehutanannya kita lumayan besar dialokasikan di sana. Yang antara lain dari KLHK itu ada kebun bibit desa. Kebun bibit desa, kemudian kebun bibit rakyat. Apa itu kebun bibit desa? Jadi itu adalah dana yang diberikan kepada kelompok tani hutan. Jadi dia bikin bibit di sana, kurang lebih 40.000 bibit, 30 sampai 40.000 bibit, diserahkan ke mereka. Dia mau nanam yang pasti sesuai dengan tempat tumbuhnya. Nah, kemudian ada insentif kalau tidak salah yang akan diberikan pada saat mereka menanam di situ. Artinya yang dia bikin bibit di sana, dia juga harus tanam. Jadi bukan berarti dia cuma bikin bibit. Iya, bukan hanya bikin bibit. Jadi ada dua ini yang kita ini kan, mereka teredukasi untuk membuat bibit, kemudian yang kedua dia harus menanam. Ya, kan daerah ada mana mereka positif ya kan yang mereka dapatkan. Itu kurang lebih kalau tidak salah ada 6. Artinya kalau 6 kali 40 kan 240 hektar kan? Nah, kemudian yang berikutnya kita juga mengalokasikan yang namanya RHL, itu dari APBD, itu ada 50 hektar. Nah, yang kita inginkan masyarakat itu cara tanamnya yang kita inginkan, karena pada saat kita ke situ ternyata mereka tidak menanam itu di areal yang pas saat gitu lah. Itu terjadi longsor ya. Situ lebih banyak ditanami tanaman pisang. Kami lihat sendiri. Nah, jadi artinya pada saat hujannya sangat deras, erosi permukaannya akan luar biasa. Karena tanaman pisang kan bukan tanaman kehutanan. Kadang yang bisa mencegah terjadi erosi permukaan. Nah, pada saat itulah kami mengajak salah nih mereka nih nyala. Cara tanam. Cara tanamnya. Jadi pada saat kita ke sana bersama ininya kepala KPH-nya, kemudian ketemu dengan masyarakatnya, ketemu dengan penyuluhnya, kami sampaikan pada daerah yang sifatnya sangat rawan terjadinya longsor,
itu harus ditanami tanaman kayu. Iya. Jadi nggak bisa diganti tanamannya itu ya. Bukan kami tidak ingin mereka tanaman lagi, tapi pada kondisi-kondisi tertentu harus itu yang ada. Kayu pun ditanam harus sesuai kontur. Jadi melingkar, artinya bukan mengarah ke sini, jadi dia melingkar itu. Jadi artinya pada saat terjadinya hujan yang tinggi, dia sudah bisa mencegah terjadi. Iya betul. Ada dampak betul, ya. Ada kajian memang. Ya. Karena kan fungsi pohon ya secara ininya akarnya bisa mengikat air, dan bisa menyimpan air. Kemudian hal-hal lainnya itu kami ini kan kepada KPH untuk bisa terus mendampingi masyarakat agar tujuan kita untuk meningkatkan tutupan lahan di sana, tidak terjadi banjir dan lain sebagainya, itu bisa terlaksana. Itu cuman yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kita nanam pohon itu seperti jangka panjang. Iya, makanya itu Bu, nggak bisa ini nanamnya hari ini kita nanam tahun depan udah beres enggak? Ya, 5-6 tahun ke depan baru kita rasakan gini Bu. Pak Bu, tapi menarik Bu ya, maksudnya nanti pas ini nanam nih kan Bu, ini kan banjir ini kan terjadi hampir kan. Nah ini kita ngakalinya kasarnya Bu ya, nanamnya ini daerah mana nanti Bu kisahnya kan, nanti karena dia kan banjirnya kan hampir terjadi ini kan, memang ada upaya-upaya lain. Nah kita nanamnya ini gimana Bu, artinya supaya jangan sia-sia nih mereka kan nanti kena banjir lagi atau gimana, atau yang dari Ibu tadi sudah ada kajian memang kita ada. Sudah sangat jelas sekali. Semua kabupaten kota tinggal nanti jajaran Pemkab. Ya, ini. Nah, yang terkait sama masyarakat nanam, nggak ada yang salah ya. Iya, nggak ada yang salah namanya. Cuman tekniknya, mereka kan nggak punya nih istilahnya. Kalau pokoknya kami nanam gitu lah ini dan jenisnya nggak tahu juga kan mereka. Oh kenapa tetap banjir kan? Padahal ini kontur tanahnya seperti ini, jenis tanahnya seperti ini kan. Mereka harus nanamnya jenis ini gitu lah kan. Kemudian nanamnya harus daerah-daerah sini kan. Ini yang mungkin perlu mereka dapat edukasi dari segala pihak dan mungkin dari ibuan sampean bahwa ini jenisnya harus yang kayak gini dan ini, karena kan kata Ibu tadi yang ditanam ternyata pisang ini. Jadi begitu air datang nggak ambruk ini, nggak ada yang tersimpan ini. Air itu turun ke sungai dan airnya sungai meluap tidak bisa menampung terjadi banjir. Cuman bukan berarti ada pohon lalu tidak terjadi. Iya, ini kan hanya mengurangi ya. Iya, mengurangi. Ya. Kemudian juga harus diperhatikan jenisnya sendiri, jenis apa. Ini kedepannya kita nanam sini jenisnya ini mungkin ini lebih tahan, lebih cepat berkembang. Ini kalau tanamnya ternyata yang ditanam pisang kan agak lucu kan mulai istilahnya. Walaupun sih nggak salah sih mereka menanam. Iya, pemilihan jenis gitu loh. Iya. Lereng. Lereng itu memang full harus kayu ya. Iya. Kalaupun ada tanaman pertanian, dia hanya tumpang sari. Iya, betul. Jadi mindsetnya masyarakat ini. Baru artinya kan bukan berarti orang itu kalau sudah menanam itu nantinya wah ini akan iya itu nggak bisa. Nggak seperti nanam padi kan misalnya 3 bulan nanam tanaman lain kan. Nanam timun 3 bulan panen. Ini beda hutan. Nah Bu, mungkin yang sedikit Bu untuk yang tadi kita hasil hutan, ada yang kayu kan masih punya kita Bu hasil hutan. Nah sebenarnya kan dulu kita sempat membanggakan Bu, mungkin beberapa perusahaan kan dulu ada Inhutani 3, ada Bu ya Ayang mungkin Bu. Ini apa masih bisa menghasilkan, maksudnya produksinya apa masih bagus Bu, atau mungkin apa masih berpeluang mungkin investor lain di Kalimantan Selatan yang bisa menaikkan pemasukan bagi Kalimantan Selatan, dan tapi hutannya tetap lestari Bu. Maksudnya kan kita nggak bisa juga istilahnya mungkin wah ini hutan tidak boleh sama sekali kita tebang gitu loh kan, atau ini hutan nggak boleh, karena kita juga perlu ada pemasukan kan Bu istilahnya dari buat Kalimantan Selatan sendiri kan, mungkin dari kayu misalnya kan ekspor. Nah ini apa memungkinkan nggak Bu kita kayu ini ke depan untuk diekspor memang lebih sangat Bu lah. Yang Mas sebut tadi itu kan adalah dia termasuk dalam kelompok perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Ya, ini masuk. Namanya dulu industri pemanfaatan hasil hutan kayu. Sekarang perizinan berusaha setelah di Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Jadi dia kan punya RKT ya. Iya. Dia punya RKT. Jadi kalau untuk hutan tanaman industri itu dia memang dulunya hutan alam, kemudian dia memanfaatkan hutan alam. Ya memang kewajibannya dia harus nanam lagi. Nah, jadi untuk menjaga, karena ada beberapa yang punya pabrik sendiri
hutan lintang Banua. Iya, dia ekspor memang. Masih gula? Dia ekspor, sudah ekspor. Dia punya kebun, dia punya area sendiri. Kemudian mereka punya pabrik sendiri. Nasional, ya. Dia punya beberapa ini, dia berkolaborasi. Iya, dengan perusahaan mereka di lain. Ada juga perusahaan-perusahaan yang masuk dalam evaluasi. Dilakukan oleh Kementerian LHK. Artinya dari sisi kinerja dia tidak sesuai dengan yang tetap dipantau sangat memungkinkan. Jadi sepanjang sesuai dengan rencana kerja mereka ininya sudah dia indikan, harusnya dia nanam kemudian agar untuk pemasukan ke industrinya itu dia continue, dan dari sisi waktu kemudian dari sisi jumlah dia tercapai. Iya. Itu memang selalu kita ini kan kita tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan mereka bahwa itu. Kalau untuk investor baru sendiri mungkin nggak, Bu? Hampir. Iya. Padahal kita kan mungkin pengen artinya hutan kita tetap lestari tapi kayunya diambil dan mereka memang bisa kerjasama. Iya. Bisa kerjasama lah, inggi. Sebenarnya masih kan dulu kita sempat lah istilahnya jaya walaupun jaya gitu. Ya. Bu, mungkin tidak terasa kita hampir 1 jam sudah, Bu, hampir di penghujung acara. Tapi di sesi akhir ini, Bu, mungkin ada closing statement dari Ibu sendiri, mungkin sesuai dengan tema kita ataupun mungkin dari Dinas Kehutanan sendiri yang pengen disampaikan di penghujung acara ini, Bu, untuk mengedukasi masyarakat sendiri, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi pada momen yang sangat baik ini, kita khususnya Dinas Kehutanan mengajak semua unsur, baik itu pihak ketiga, kemudian masyarakat, kemudian pimpinan dan semuanya untuk sama-sama bersinergi untuk menjaga lingkungan kita, dari kita sendiri, kemudian dari hari ini, dan untuk lingkungan sekitar kita. Bersama kita pasti bisa untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih, Bu, kesempatannya, dan kami sangat senang sekali Ibu bisa ke studio kami langsung, dan mudah-mudahan pandemi segera selesai dan mungkin kita akan bertemu di lain waktu dan lain kesempatan dengan tema yang berbeda, Bu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa membawa berkah. Amin. Dan apalagi khususnya di bulan Ramadan ini, dan kami terima kasih juga pada tim dari Dinas Kehutanan yang cukup banyak datang juga mensupport kami. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.